Yuk kembali lagi di Jogorogo TV. Di sini gue Fai, dan di video kali ini kita akan membahas tentang indikator progres diet yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Nah, kebanyakan orang mereka menggunakan timbangan badan sebagai indikator untuk mengukur progres diet mereka. Tapi apakah benar sih timbangan badan ini adalah indikator progres diet yang terbaik yang bisa kalian lakukan? So, simak terus videonya. Indikator progres diet yang pertama adalah berupa foto atau video before after. Jadi kalian bisa melakukan foto tubuh kalian atau berupa video dalam jangka waktu tertentu nih. Jadi semisal dalam jangka waktu 2 minggu sekali atau 4 minggu sekali, 1 bulan sekali, kalian bisa melakukan foto selfie atau video terserah dan kalian bandingkan nih progresnya selama dalam kurun waktu tersebut. Apakah sudah ada progres dalam tubuh kalian? Kalian bisa melihatnya dan membandingkannya before after ini, dan ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur progres diet kalian apakah sudah berhasil atau tidak, seperti itu. Dan indikator progres diet yang kedua adalah kalian bisa menggunakan baju atau celana kalian. Nah, biasanya kalau kita memang melakukan progres dengan baik dalam diet, kita akan mengetahui nih dari baju atau celana kita. Biasanya yang dari gendut jadi lebih kurus, bajunya akan terlihat lebih kebesaran, atau celananya terutama di ukuran pinggang ini akan terlihat lebih kebesaran celananya. Jadi kalian bisa menggunakan baju atau celana kalian sebagai indikator progres diet kalian juga. Dan ini juga merupakan indikator yang cukup baik setelah foto dan video before after yang bisa kalian lakukan dalam kurun waktu tertentu juga. Dan pastinya coba kalian pastikan menggunakan baju atau celana ini yang sama ya. Jadi 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau 2 bulan sekali kalian menggunakan baju atau celana yang sama pastinya. Karena kalau kalian menggunakan baju atau celana yang berbeda, ya akan sulit untuk men-trackingnya. Jadi pastikan kalian menggunakan baju atau celana yang sama dalam mengukur progres diet kalian. Indikator progres diet yang ketiga adalah cermin. Nah, kalian juga bisa menggunakan cermin sebagai indikator progres diet. Kalian bisa melihat cermin setiap bangun pagi, kalian selesai mandi gitu kan, kalian mau berangkat kerja atau berangkat sekolah, berangkat kuliah, kalian bercermin dulu dengan posisi tanpa baju ya pastinya. Jadi biar kalian bisa benar-benar melihat, membandingkan nih apakah memang sudah ada progres atau belum dalam tubuh kalian. Dan cermin ini ya terserah kalian menggunakan cermin yang seberapa besarnya, tapi usahakan cerminnya ini cukup untuk mengcover seluruh tubuh kalian dari atas sampai bawah. Karena ini sangat-sangat penting untuk bisa melihat keseluruhan tubuh kalian apakah sudah ada mengalami perubahan. Terutama biasanya kalau kita berbicara mengenai diet, kalian bisa melihat di bagian perut, bagian pinggang, lalu bagian kaki atau paha, dan juga lengan. Dan biasanya dari cermin ini juga akan sangat terlihat perbedaannya. Seperti itu. Indikator progres diet yang keempat adalah meteran badan. Nah, kalian bisa menggunakan meteran badan yang biasanya digunakan oleh penjahit-penjahit ya, yang bentuknya panjang dan bisa dililitkan di tubuh kalian. Nah, meteran badan ini juga sangat bagus untuk mengukur progres diet kalian. Dan menggunakan meteran badan ini, kalian bisa ditempatkan pada beberapa titik tubuh kalian, semisal di perut, pinggang, atau di paha, dan juga di lengan. Kalian bisa melihat dan mencatat ukurannya, diameternya, perut berapa senti, lalu paha berapa senti, dan kalian catat ukurannya, angkanya berapa. Kalian lakukan ini dalam kurun waktu 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, atau 2 bulan sekali. Nah, kalian perbandingkan nih, angka-angka ini apakah sudah ada perubahan. Kalau sudah ada perubahan, mungkin dari angka yang besar lalu turun, pastinya sudah ada progres yang cukup baik dan signifikan dalam diet kalian. Dan semoga ini juga menjadi suatu indikator yang pasti akan berguna untuk progres diet kalian. Dan indikator progres diet yang terakhir adalah timbangan badan. Dan memang ini tidak dipungkiri lagi bahwa orang pada umumnya pasti akan menggunakan timbangan badan sebagai indikator progres diet mereka, karena mereka berpikir ketika kalian melakukan sebuah diet, kalian akan berpaku pada sebuah angka di timbangan. Kalian dari berat sekian akan turun ke sekian kilo, pastinya akan menggunakan timbangan badan sebagai indikator. Tapi apakah sebenarnya timbangan badan ini cukup bagus untuk dijadikan sebagai indikator?
Kalau kalian hanya memikirkan berat badan dalam angka secara keseluruhan, memang ya cukup berguna kalian bisa menggunakan timbangan badan ini. Semisal kalian dari berat 80 kilo lalu kalian menimbang menjadi 70 kilo, ya memang terlihat cukup signifikan turunnya ya. Cuman sebenarnya timbangan badan ini tidak yang terbaik sebagai indikator progres diet kalian. Kenapa? Karena timbangan badan ini sebenarnya hanya akan mengukur atau menimbang total berat badan kalian, yang mana sebenarnya kalian juga nggak tahu nih komposisi berat badan kalian ini akan seperti apa. Mungkin bisa jadi turun 10 kilo, tapi ternyata yang turun tidak hanya lemaknya, tapi ototnya pun juga ikut turun. Seperti itu. Dan padahal kalau kita berbicara mengenai diet, seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, esensi diet yang sebenarnya adalah kita fat loss atau menghilangkan lemak dari dalam tubuh kita. Dan otomatis kita juga akan berusaha untuk mempertahankan massa otot di dalam tubuh kita agar tidak ikut turun juga, seperti itu. Nah, yang kedua alasannya adalah kenapa timbangan ini tidak begitu efektif untuk mengukur progres diet kalian, karena berat badan kalian itu akan sangat fluktuatif. Ketika kalian menimbang di pagi hari dengan kalian menimbang di malam hari, pasti angkanya akan berbeda ya, mungkin 1-2 kilo. Lah, biasanya orang-orang pun juga akan kaget. Loh, kok tadi di pagi hari dengan berat 75 kilo, di malam hari kok jadi naik jadi 78 kilo ya? Apakah timbangan yang salah? No, bukan timbangnya yang salah. Tapi memang timbangan ini dia hanya akan mengukur berat badan secara keseluruhan. Nah, kenapa? Karena memang berat badan kalian sangat fluktuatif dalam satu hari ini. Faktornya banyak sekali. Yang paling mempengaruhi adalah biasanya faktor makanan dan juga minuman. Ketika kalian menimbang di pagi hari dengan berat badan 75 kilo, otomatis kalian karena dalam kondisi perut yang kosong. Nah, ketika kalian menimbang lagi di malam hari, kalian sudah makan, sudah minum dalam satu hari, ya otomatis berat badan kalian akan meningkat. Mungkin ya meningkat 1-2 kilo. Sesuai kenapa ketika kalian menimbang di pagi hari dan di malam hari hasilnya akan berbeda. Ya karena memang sudah ada peningkatan massa dalam tubuh kalian. Bisa berupa makanan, bisa berupa air. Dan air ini merupakan satu massa dalam tubuh yang sangat fluktuatif. Nah, itulah kenapa timbangan berat badan ini kurang efektif untuk bisa men-track progres diet kalian. Seperti itu. So, itulah tadi beberapa indikator progres diet yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa memilih 5-5-nya atau kalian bisa mengambil 2-3 indikator untuk kalian lakukan. Tapi kami memberikan saran kalian bisa mengambil foto atau video before after dan juga meteran badan untuk indikator progres diet kalian apakah sudah berhasil atau belum, seperti itu. Ya, dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan aja komen di kolom komentar, ataupun kalian ingin request nih kami membahas tentang apa, kalian juga bisa komen. Atau juga ketika kalian ingin menyampaikan saran atau kritik kepada kami, silahkan aja langsung komen di kolom komentar. Tapi jangan lupa juga untuk kalian mampir ke Instagram gua di @fairais, karena di sana gua juga akan memberikan beberapa tips tentang diet, nutrition, gym, workout, dan lain-lain. Seperti itu. So, tetap stay tune di Jukori TV. Jangan lupa untuk stay fit and stay strong.